A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah anak-anak, hari ini senang sekali Ustaz dapat berjumpa lagi dengan kalian walaupun tidak secara langsung. Dan di hari Kamis tanggal 16 April ini tahun 2020, Ustaz harapkan semuanya dalam keadaan sehat walafiat, terutama untuk murid-murid kelas Konduni 1 dan untuk murid-murid di Kutab Harun Ar-Rasyid, semoga kita doakan juga selalu dalam perlindungan Allah Azza wa Jalla. Semuanya Ustaz harapkan kaifa halukum? Semoga Aisyah, Fatimah, Aan, Nawaf, Nadir, Rifan, Musa, Huda, Sami, dan Azam semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam perlindungan Allah Azza wa Jalla. Tak lupa Ustaz juga mengingatkan untuk senantiasa berdoa kepada Allah Azza wa Jalla agar wabah penyakit corona di tahun 2020 ini segera diangkat oleh Allah Azza wa Jalla sehingga kita dapat berkumpul lagi bersama-sama dan belajar secara aktif lagi di Kutab Harun Ar-Rasyid secara langsung. Amin ya rabbal alamin. Dan Ustaz juga ingatkan untuk selalu menjaga kebersihan buat semuanya, selalu menjaga kebersihan dan juga selalu menjaga kesehatan. Karena di tengah maraknya wabah virus corona ini, kita diminta untuk bertawakal juga kepada Allah Azza wa Jalla, berusaha agar virus corona ini tidak menyebar luas, terutama di kota Solo, karena sangat berbahaya kalau misal wabah ini menjangkiti warga di kota Solo. Akan banyak korban jiwa, seperti halnya di negara-negara lain yang mereka tidak mengindahkan atau meremehkan virus ini dan akhirnya banyak korban jiwa. Nah, kita juga imbau untuk senantiasa belajar dan jangan terlalu banyak main di luar karena KLB ini, kejadian luar biasa di kota Solo, mengharuskan anak-anak yang masih duduk di bangku sekolahan untuk belajar di rumah. Nah, ingat, belajar di rumah, bukan untuk main, bukan untuk main-main di luar. Ayo, siapa yang masih sering main sepak bola bersama temannya di luar? Nah, kurangin ya nak, banyak-banyak di rumah dan jangan malas untuk belajar. Belajar bisa dari mana saja, bisa dari buku, bisa dari BBO yang telah sebelumnya Ustadz berikan, dan juga murojaah Al-Quran, ziyadah, jangan sampai patah semangatnya. Walaupun belajar di rumah lama-kelamaan pasti kalian bosan juga kan, karena di rumah terus. Ya, kita hanya bisa berdoa dan bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Semoga penyakitnya dapat diangkat sebelum bulan Ramadan tiba, sebelum puasa. Sehingga kita setelah bulan Ramadan kita dapat menunaikan sholat tarawih berjamaah di masjid. Amin. Nah, minggu kemarin sudah membahas mengenai materi riya ya untuk bab iman. Nah, untuk minggu ini model pembelajarannya berbeda. Ustaz akan menampilkan slide dan juga video di-upload di YouTube. Bagi yang sudah mendengarkan, nanti tulis nama kalian di kolom komentar ya nak, sebagai bukti bahwa kalian sudah melihat video yang Ustaz upload di YouTube. Nah, jadi tulis nama saja, nama kalian komentar, itu Ustaz anggap sebagai absen juga. Nah, hari nanti kita akan belajar apa ya? Nah,
Nanti kita akan belajar muatan pokok iman. Bagi yang ingin mencatat juga boleh. Nanti di akhir akan ada kuis, ada tugas. Bisa dikerjakan langsung atau bisa di kolom komentar. Nah, itu nanti kita akan masuk ke pembahasan yang pertama. Kita lihat untuk pembahasan pertama, yaitu kita akan belajar sifat buruk. Sifat buruk apakah itu? Sifat buruk pencela dan pengumpat. Pencela dan pengumpat. Ya, pencela. Orang yang sukanya menghina kekurangan orang lain, orang yang mencela apapun yang bisa dia cela. Dari segi fisik, dari segi harta, dari segi yang lainnya, warna kulit dicela. Nah, selain itu juga ada sifat buruk yang lainnya, pengumpat. Apa itu pengumpat? Pengumpat itu orang yang suka berkata-kata kotor, berkata kasar. Kalau dalam bahasa Jawanya misuh. Itu juga tidak baik. Nah, lalu nanti apa hukumannya? Apa yang akan terjadi bila orang tersebut memelihara atau tetap tidak dapat meninggalkan sifat buruk tersebut? Nah, nanti kita akan bahas. Tapi sebelumnya kita akan masuk pembahasan yang pertama, yaitu turunan Qur'annya. Dalam juz 30, seperti yang kita melanjutkan dalam modul manusia, juz 30, itu ternyata Allah berfirman dalam Quran surat Al-Humazah ayat 1. Wailul likulli humazatil lumazah. Celakalah bagi setiap pengumpat lagi pencela. Di sini Allah berfirman bahwa orang yang suka mengumpat dan orang yang suka mencela itu dihukumi Allah sebagai orang yang celaka. Nauzubillahi min dzalik. Nah, orang yang celaka seperti apa, Ustadz? Nah, itu nanti kita juga akan bahas karena di sini dalam pembahasan yang kedua, yaitu terjemahan perkata di ayat pertama tadi, Al-Humazah ayat pertama, itu berasal dari kata wail atau wailun, celakalah. Likulli, bagi setiap. Humazah, humazatin, pengumpat. Lumazah, pencela. Nah, berasal dari 4 kata. Celakalah bagi setiap pengumpat dan pencela. Kita nanti akan membahas lebih spesifik apa itu wail atau wailun, karena ada beberapa pengertian ternyata, bukan hanya celaka. Nah, tapi sebelum itu, tadi ya, Ustaz mereview sedikit, Al-Humazah ayat 1, celakalah bagi setiap pengumpat lagi pencela, dan di terjemahan perkata, wailun likulli humazatil lumazah. Celakalah, wail, likulli, bagi setiap, humazah pengumpat, lumazah pencela. Mudah ya untuk dihafal ya. Humazah itu artinya pengumpat dan lumazah artinya pencela. Nah, kita juga akan kali ini membahas mengenai asbabun nuzul. Asbabun nuzul dari Quran surat Al-Humazah. Dibaca sendiri dulu ya, Nak. Kita kasih waktu 1 menit saja untuk membaca. Dibaca dulu sendiri. Nah, sudah selesai membaca, Nak? Baik. Jadi, asbabun nuzul dari Quran surat Al-Humazah ayat 1 ini, itu ternyata beberapa ulama ini menukil ada 4. Atau ini juga ada sumbernya. Jadi sebab ayat ini turun, itu yang pertama bersumber dari Ibnu Abi Hatim, yang dinukil atau dari Ibnu Abi Hatim bersumber dari Utsman dan Umar.
itu menuju pada Ubay bin Khalaf, seorang tokoh Quraisy yang kaya raya, yang selalu mengejek dan menghina Rasulullah dengan kekayaannya. Nah, yang kedua ada Al-Aqnas bin Syarik, yang selalu mengejek dan mengumpat orang. Jadi mencela dan mengumpat tadi. Mengejek, mencela, sama saja. Ayat tersebut turun sebagai teguran atas perbuatan tersebut. Ini sumbernya dari tafsir At-Tabari, dari As-Suddi. Nah, yang ketiga, itu Jamil bin Amir al-Jumhi, seorang tokoh musyrik yang selalu mengejek dan menghina orang. Ini juga dari sama sumbernya tafsir At-Tabari yang meriwayatkan Ibnu Jarir. Dan yang terakhir Umayyah bin Khalaf. Itu karena selalu mencela dan menghina Rasulullah apabila berjumpa dengannya. Ini sumbernya dari Ibnu Munzir, bersumber dari Ibnu Ishaq. Umayyah bin Khalaf ini siapa? Ayo, siapa yang masih ingat? Ayo. Nah, nanti dibuka lagi. Umayyah bin Khalaf ini siapa? Dia meninggalnya saat perang Badar. Yang membunuh siapa? Ayo, udah ingat nggak? Kalau ingat, nanti tulis di kolom komentar ya. Kalau yang masih ingat, nanti tulis di kolom komentar. Baik, nak. Kita akan melanjutkan. Nah, sebelum melanjutkan tadi ya, Ustadz review lagi Al-Humazah ayat 1, terjemahan perkata. Dan poin keempat, ada asbabun nuzul. Sudah 3 poin kita pelajari. Dan poin yang terakhir, dari sifat buruk pencela ini, adalah tafsir dari Ibnu Katsir. Nah, di sini dijelaskan definisi dari al-hamas, berarti orang yang melakukan umpatan dalam bentuk ucapan. Ya, orang yang melakukan umpatan atau tadi mengumpat atau berkata-kata kotor, kasar, berkata yang tidak baik, jorok, itu namanya al-hamas dalam bentuk ucapan untuk menyakiti orang. Dan al-lamas itu berarti orang yang melancarkan celaan dalam bentuk perbuatan. Kalau tadi mengumpat, berkata kotor dalam bentuk ucapan, ini celaan dalam bentuk perbuatan. Seperti apa dalam bentuk perbuatan kita mencela orang? Ya, mencela tadi apa? Mencela itu bisa dalam bentuk perkataan, kita mencela orang tersebut karena kekurangan fisik, kita menghina kekurangan fisiknya, seperti ya tadi mengolok-ngolok apabila ada bagian fisik yang kurang, itu juga ternyata bisa dalam bentuk perbuatan. Ya, perbuatan ini apa? Perbuatan ini kita merendahkan. Mencela itu bisa juga dengan merendahkan orang. Maksudnya gimana Ustadz merendahkan? Kita memandang orang itu sebelah mata. Misalnya dalam bentuk perbuatan. Itu contohnya ada pengemis, orang minta-minta. Kita bisa saja mencela dengan kata-kata, dasar pengemis, dan sebagainya. Menyakiti dengan perkataan. Tapi juga bisa dengan perbuatan. Seperti apa perbuatannya? Kita misalnya ngasihkan uang dengan melempar ke badannya. Nih, nah itu juga termasuk celaan. Atau bisa lagi orang tersebut misalnya dia itu bisu. Nah, bentuk celaan dalam bentuk perbuatan itu juga bisa menirukan atau mengejeknya dengan seperti kita berkata-kata atau menirukan gerakannya juga. Misalnya dia tidak memiliki anggota tubuh yang lengkap, kita mengejek dengan sombong menirukan gerakannya. Nah, itu ya perbuatan ya. Kita berbuat buruk, kita menendang atau mendorong orang yang lebih kita anggap lebih hina, lebih rendah. Itu sering terjadi pada zaman jahiliyah. Nah, tadi orang-orang kafir Quraisy menyiksa budak-budaknya yang masuk Islam. Itu juga termasuk celaan perbuatan. Nah,
Terus ternyata penjelasan mengenai pencela itu juga telah diberikan atau telah Allah berfirman sebelumnya dalam Quran surat Al-Qalam. Jadi mengenai mencela ini Allah telah menjelaskannya dalam Quran surat Al-Qalam. Ayat berapa, Nak? Coba cari tahu sendiri, Nak. Nanti tulis di kolom komentar ya jawabannya ya. Quran surat Al-Qalam, baca terjemahan. Ustadz kasih kisi-kisi, clue-nya itu di awal-awal surat. Dibuka nanti Quran surat Al-Qalam, dibaca terjemahannya, jangan lupa dibaca juga dengan Qurannya. Itu di awal-awal surat. Dicari saja di surat-surat di ayat-ayat pertama. Maksudnya di ayat-ayat awal. Ya bisa dicari di ayat 1 sampai 15 antara itu. Nanti dicari sendiri ya, Nak. Tulis di kolom komentar jawabannya. Nah, poin selanjutnya atau poin keempat itu Ibnu Abbas, salah satu yang banyak meriwayatkan hadis-hadis dari Rasulullah. Yang pertama memang adalah siapa? Yang pertama yang meriwayatkan yaitu Abu Hurairah. Nah, Ibnu Abbas mengatakan humazatil lumazah berarti orang yang suka mencela dan menilai cacat orang lain. Jadi Ibnu Abbas dalam tafsir Ibnu Katsir itu mengatakan bahwa arti dari humazatil lumazah itu orang yang suka mencela dan menilai cacat orang lain. Suka mencela dan menilai cacat orang lain, menganggap dirinya paling sempurna. Dengan misalnya kekayaan, kegagahan. Orang yang nggak kaya bernilai cacat. Nah, seperti itu ya. Orang yang suka menilai cacat orang lain. Lalu di poin selanjutnya itu Ar-Robi bin Anas mengatakan al-humazah berarti melakukan pengumpatan di hadapannya. Sedangkan al-lumazah adalah celaan yang dilakukan di belakang. Paham ya maksudnya ya? Perkataan dari Ar-Robi bin Anas. Al-humazah itu pengumpatan di depan, langsung, secara langsung. Kamu misalnya ketemu, Fulan A ketemu dengan Fulan B. Fulan A langsung mengumpat di hadapan Fulan B. Fulan B dengar. Nah, al-lumazah ini celaan yang dilakukan di belakang. Maksudnya gimana Ustaz di belakang? Di belakang ketika Fulan B ini tidak mengetahui. Fulan A bertemu dengan Fulan C. Lalu Fulan A mencela Fulan B. Kamu tahu enggak Fulan C? Fulan B itu misalnya dicela. Apa kekurangannya? Miskin atau warna kulitnya. Nah, seperti itu. Itu adalah sifat-sifat jahiliyah. Bahkan Rasulullah sangat marah. Ya, ingat kan kisahnya Bilal bin Rabah yang dia dihina, ibunya dihina warna kulitnya, lalu lapor ke Rasulullah. Rasulullah pun marah. Nah, itu adalah sifat jahiliyah. Siapa yang menghina Bilal bin Rabah waktu itu? Ada yang ingat? Nanti tulis di kolom komentar ya, Nak. Nah, terus poin terakhir, Mujahid itu mengatakan ayat ini diturunkan umum untuk setiap orang yang memiliki sifat di dalam ayat ini. Jadi dalam tafsir Ibnu Katsir, kalau tadi sebelumnya kita membahas asbabun nuzul, itu ternyata juga tafsir Ibnu Katsir, perkataan dari Mujahid itu ayat ini itu ternyata turun untuk menegur setiap orang, memperingatkan setiap orang yang memiliki sifat dalam ayat ini. Sifat apa itu? Sifat pencela dan pengumpat. Nah, jadi ayat ini turun tujuannya untuk menegur semuanya. Tidak cuma tadi 4 orang yang sebelumnya di asbabun nuzul tadi. Tidak cuma 4 orang ini saja ternyata. Tapi semuanya orang berumum untuk semua umat, semua orang yang yang beriman kepada Rasulullah ditegur melalui surat ini. Orang mukmin, orang muslim yang masih memiliki sifat jahil ini, yaitu pengumpat dan pencela, ini ditegur oleh Allah sebagai pengingat kita juga. Nah, tadi ya 4 poin tadi ya. Quran surat Al-Humazah, terjemahan berkata, poin pentingnya tadi wailun, celakalah, humazah, pengumpat, humazah, pencela. Nah, lalu asbabun nuzulnya ada 4 orang. Ya, diingat-ingat ya. 4 orang ini. Ada Ubay bin Khalaf,
Aknas bin Syarik, Jamil bin Amir al-Jumhi, Umayyah bin Khalaf. Nah, lalu tafsir Ibnu Katsirnya ya. Kita membahas tentang al-hamas, al-lamas. Lalu ternyata firman Allah sebelumnya juga telah dijelaskan dalam Quran surat Al-Qalam ayat berapa? Cari tahu sendiri, tulis di kolom komentar. Lalu pengertian dari humazatil lumazah dari Ibnu Abbas dan pengertian dari al-lumazah, al-humazah dan al-lumazah. Al-humazah dan al-lumazah pengertian dari Ar-Rabi bin Anas. Lalu pengertian Mujahid yang mengatakan bahwa ayat ini turun untuk setiap orang yang memiliki sifat dalam ayat ini, yaitu sifat mencela lagi mengumpat. Nah, mencela dan mengumpat sendiri juga bukan termasuk sifat penghuni surga ya nak. Dulu sudah Ustaz bahas perkataan penghuni surga itu tidak ada yang mencela, tidak ada yang mengumpat. Semuanya perkataan yang baik-baik. Salaman, salama. Nah, kali ini kita akan membahas tadi poin yang pertama, sekarang poin yang kedua. Hukuman bagi pengumpat dan pencela. Apa itu hukumannya? Tadi sudah Ustadz singgung, yaitu wail atau wailun. Kita akan bahasnya. Nah, ini dia nak. Wail atau wailun sendiri, ini tadi yang Ustadz jelaskan artinya kan celaka lah, celaka. Nah, sedangkan arti yang lain itu kerugian, al-kizyu, azab dan kebinasaan. Nah, ini disebutkan juga pendapat lain, yaitu wail merupakan sebuah lembah di neraka jahanam. Ini nanti akan Ustadz bahas sendiri dalam sabda dari Rasulullah. Wail itu ternyata lembah di neraka jahanam. Tahu kan lembah nak? Lembah itu adalah kenampakan alam atau apa yang dulu kita bahas di IPS, lingkungan alami yang dibuat oleh Allah Azza wa Jalla untuk manusia agar manusia paham benar akan kebesaran Allah. Jadi itu ada gunung, dan lembah. Lembah itu ya menjorok ke bawah. Gunung kan yang di puncaknya di atas. Nah, kalau kita ke bawah itu lembah. Makanya ada lembah lereng Gunung Merapi, lembah lereng Gunung Krakatau dan lain-lain. Nanti Ustaz tunjukkan gambarnya lembah ya, Nak. Nah, tapi tadi poinnya wail celaka. Arti wail adalah kerugian, al-kizyu, azab dan kebinasaan. Jadi azab kebinasaan. Celaka. Orang yang celaka itu seperti apa? Orang yang celaka itu ya apa namanya? Pasti dibenci oleh orang lain atau oleh Allah. Seperti halnya apa namanya? Tadi azab, seperti halnya kecelakaan. Nah, orang yang kecelakaan di jalan, apa yang terjadi? Badannya pasti sakit. Merugi misalnya terjadi terjadi kecelakaan mobil, pasti ada kerugian. Nah, itulah wail, rugi, celaka, azab, kebinasaan. Sakit juga pasti ya, karena azab Allah itu sangat pedih. Nah, selain itu juga wail itu merupakan lembah di neraka jahanam. Kita akan membahas nanti. Ini dia, kita akan bahas. Nah, dalamnya lembah di neraka. Dari Anas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya wailun itu suatu lembah di dalam neraka jahanam. Dalamnya lembah itu sejauh 40 tahun perjalanan bagi orang kafir. Baru sampai dasarnya. Bayangkan nak, perjalanannya saja sampai ke dasarnya. Dalamnya lembah itu tadi kan, puncak gunung, ke bawah itu lembah. Dalamnya lembah itu perjalanan 40 tahun bagi orang kafir agar sampai ke dasarnya.
Kata Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwa Wailun itu adalah lembah yang terletak di antara dua buah gunung. Tadi sama ya, dua buah gunung juga pengertiannya. Di dalam neraka. Jadi di neraka juga ada gunung. 40 tahun lamanya orang kafir baru sampai ke dasarnya. Bagi orang kafir langsung masuk neraka. Dan tadi perjalanannya sampai 40 tahun. Hadis riwayat Muslim. Nah, ini ya. Kalau ini indahnya gambarnya, gambaran dari lembah. Ini tadi kan gunung-gunung atau dataran tinggi, dataran tinggi. Nah, inilah lembah. Kita ke bawah ini, dasarnya ini lembah. Inilah lembah. Ada sungai yang mengalir, Masya Allah. Indahnya ciptaan Allah. Nah ya, sungai yang mengalir di antaranya lembah. Nah, itulah gambaran dari lembah. Tadi ya, kuman bagi pengumpat dan pencela, arti wail. Dibaca lagi anak, dihafalkan. Wailun. Itu satu pendapatnya dari Anas radhiyallahu anhu. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, di riwayat Muslim. Nah, kita akan masuk ke poin ketiga, nak. Dari poin ketiga ini kita akan membahas hadis dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengenai tadi pengumpat dan pencela. Kita masuk ke poin pertama ya, nak. Nah, larangan Rasulullah bagi pencela atau Rasulullah melarang umatnya untuk mencela orang lain karena yang tadi kisahnya Bilal bin Rabah yang dicela warna kulitnya, itu juga Rasulullah marah dan mengatakan itu adalah perbuatan jahil. Selain itu juga seorang mukmin itu bukanlah pencela atau pengutuk atau yang keji pembicaraannya. Nah, dari hadis riwayat Bukhari. Tadi ya, seorang mukmin itu bukanlah pencela, pengutuk atau yang keji pembicaraannya. Tadi keji pembicaraannya itu berkata kotor, akhlaknya buruk. Sedangkan dalam hadis tadi hadis riwayat Al-Bukhari dan juga dalam hadis riwayat Bukhari Muslim itu barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, ini maksudnya seorang mukmin, seorang muslim beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berkatalah yang baik. Siapa yang bilang? Rasulullah. Rasulullah menyuruh umatnya untuk berkata yang baik. Dan jika tidak, maka diamlah. Ya, Rasulullah menganjurkan kita untuk diam. Jadi tadi seorang mukmin itu seharusnya tidak boleh mencela. Rasulullah yang melarang, bukanlah pencela, mukmin. Kalau pencela berarti dia jahil. Nah, di hadis lain itu Rasulullah jika tidak dapat berkata baik maka diamlah. Berkatalah yang baik-baik. Kalau tidak, diamlah. Nah, ini kalau pas lagi marah, baru marah. Biasanya orang marah itu gimana, nak? Orang marah itu pasti ingin mengeluarkan kata-kata yang kasar, ingin mencela atau mengumpat lawannya, orang yang membuat dia kesal, orang dia membuat marah. Si fulan, fulan. Nah, tapi sama Rasulullah tidak boleh. Dulu sudah saya jelaskan juga ya. Ketika marah, cara mengatasi marah, dibuka lagi WBO-nya, maka diamlah. Langsung, pertama diamlah. Ingat ya nak, kalau marah langsung ingat hadis dari Rasulullah, diam. Biasanya kalau orang marah pasti mengeluarkan kata-kata yang keras, kasar. Nada bicaranya tinggi. Nah, maka itu Rasulullah melarang. Seorang muslim itu bukanlah pengumpat, pencela, yang keji perkataannya, pengutuk. Nah, itu ya. Lalu kita masuk ke poin kedua. Salah satu cara menghindari dari perkataan mencela atau mengumpat, yaitu menjauhi teman. Yaitu menjauhi teman yang suka mengumpat atau mencela. Ya nak, kita menjauhi teman yang suka mengumpat atau mencela. Salah satu cara dari perkataan mencela atau mengumpat. Salah satu cara menghindarinya. Yaitu kita harus menjauhi teman yang suka mengumpat atau mencela ya nak. Kita jauhi. Misalnya di lingkungan rumah ada teman-teman yang suka mengumpat. Tetangga
teman-teman yang tidak baik, mengumpat. Nah, pertama kita harus nasihati dulu, itu tidak baik. Nah, itu bukan dari golongan Rasulullah, itu perkataan orang-orang jahil di zaman jahiliyah. Nah, kalau orang teman tersebut tetap ngeyel, baru kita jauhi saja, jangan berteman jauh-jauh. Nah, itu berasal dari hadis riwayat Abu Daud dan At-Tirmizi. Dibaca enak, seorang itu tergantung pada agama temannya. Oleh karena itu, salah satu di antara kalian hendaknya memperhatikan siapa yang dia jadikan teman. Nah, itu ya nak. Tadi poin yang pertama. Dibaca lagi di riwayat Bukhari-nya, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Nah, kita lanjutkan ke materi terakhir ya nak, yaitu kuis. Tapi sebelumnya Ustadz review lagi. Ini Al-Humazah, terjemahan berkata, poin kedua. Ingat-ingat, sebabun nuzul untuk poin ketiga. Poin keempat, tafsir Ibnu Katsir. Dan poin kedua, kita membahas mengenai hukuman, yaitu wailun. Gambarnya dan hadis riwayat Muslim. Lalu poin yang ketiga, hadis Rasulullah melarang kita untuk mencela lagi pengumpat karena itu bukan seorang mukmin, dan kalau tidak bisa maka diamlah, tidak bisa berkata baik. Lalu menjauhi teman yang suka mengumpat atau mencela seorang, itu tergantung pada agama temannya. Oleh karena itu, salah satu di antara kalian hendaknya memperhatikan kepada siapa dia jadikan teman. Nah, yang terakhir ya nak, ini ada kuis nak. Cara mengerjakannya, jawablah soal kuis pada kolom komentar atau buku tugas. Kalau dijawab di buku tugas, boleh. Tapi nanti fotokan jawaban dan kirim melalui WhatsApp ya. Kirim ke WhatsApp Ustaz. Lalu poin yang kedua, saat mengerjakan jangan lupa membaca basmalah dan menuliskan nama apabila menjawab pada kolom komentar. Kalau kalian jawabnya di kolom komentar, itu jangan lupa menuliskan nama ya nak. Ya, ini ya. Jawablah soal pada kolom komentar. Buku tugas. Atau saat mengerjakan jangan lupa membaca basmalah dan menuliskan nama apabila menjawab pada kolom komentar. Nah, kita akan masuk ke soal kuisnya. Nah, ada 16 soal ya nak. Apakah arti dari surat Al-Humazah? Sifat buruk apa yang dipelajari tadi? Dan tuliskan arti dari Quran surat. Maaf, ini Ustadz salah tulis ini. Ini harusnya tuliskan arti dari Quran surat Al-Humazah ayat 1. Ini harusnya ayat 1 ya nak. Ustadz ganti. Ini ayat 1 ya. Ini ayat 1. Sebutkan 4 nama yang menjadi asbabun nuzul surat Al-Humazah ayat 1. Dalam tafsir Ibnu Katsir, apakah arti Allah-Hamas? Sedangkan arti dari Al-Lamas, Allah juga menjelaskan mengenai sifat pencela pada firman-Nya, Quran surat apa dan ayat berapa sebelum Quran surat Al-Humazah tadi. Humazatil lumazah berarti orang yang suka mencela dan menilai cacat orang lain. Siapakah sahabat yang menjelaskan hal tersebut dalam tafsir Ibnu Katsir? Jelaskan pengertian al-humazah atau al-lumazah menurut pendapat Ar-Rabi bin Anas. Menurut Mujahid, ayat ini diturunkan untuk siapa? Tadi dalam tafsir Ibnu Katsir. Rasulullah bersabda dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim bahwa berkatalah yang baik, jika tidak maka dibuka lagi atau yang masih ingat langsung dijawab. Dalam hadis riwayat Bukhari, seorang mukmin itu bukanlah, ada 3 tadi. Sebutkan ya. Salah satu cara agar terhindar dari sifat pencela dan pengumpat adalah tadi
Seperti yang disabdakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis At-Tirmizi bahwa seorang itu tergantung pada agama. Hukuman bagi pengumpat adalah wail. Apakah itu wail atau wailun tadi disebutkan. Tadi ada 5 pengertiannya ya nak. Terus dalam hadis riwayat Muslim dijelaskan bahwa di dalam neraka itu ada lembah yang terletak di antara 2 buah gunung. Nah, apakah nama lembah tersebut? Udah kan? Tadi 16. Silahkan dijawab nanti ya nak. Bisa nanti di pause, di stop ini. Bisa dijawab. Nah, di kolom komentar atau di buku tugas. Terserah kalian mau menjawab di mana. Kalau di kolom komentar jangan lupa dikasih nama. Kalau di buku tugas jangan lupa difotokan Ustadz. Biar Ustadz tahu siapa yang sudah mengerjakan kuis ini. Nah, nak, itu aja ya nak. Tadi jangan lupa ini Al-Humazah ayat 1 bukan ayat 3. Nah, mungkin itu saja yang bisa Ustadz sampaikan pada hari ini. Insya Allah kita besok akan belajar lagi juga seperti ini. Baik nak, kurang lebihnya Ustadz mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan diakhiri dengan bacaan hamdalah, istighfar dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil astaghfirullahaladzim, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.